Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ustazah Tika dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 5. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kali ini kita akan mempelajari KD 3.5 dan KD 4.5. KD 3.5 yaitu mencermati penggunaan kalimat efektif dan ejaan dalam surat undangan, ulang tahun, kegiatan sekolah, kenaikan kelas, dan lain-lain. KD 4.5 yaitu membuat surat undangan, ulang tahun, kegiatan sekolah, kenaikan kelas, dan lain-lain dengan kalimat efektif dan memperhatikan penggunaan ejaan. Kita sudah mengetahui bahwa surat undangan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu surat undangan resmi, surat undangan setengah resmi, dan surat undangan tidak resmi. Kemarin kalian sudah mempelajari surat undangan resmi dan surat setengah resmi. Sekarang kalian akan mempelajari surat undangan tidak resmi. Surat undangan tidak resmi bisa disebut dengan surat undangan pribadi, yaitu surat permohonan untuk menghadiri acara kekerabatan atau perhelatan keluarga yang sifatnya santai, misalnya ulang tahun, peresmian rumah, khitanan, pernikahan, doa bersama, dan lainnya. Surat undangan pribadi atau surat undangan tidak resmi biasanya mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan. Ciri-ciri surat undangan tidak resmi sangat berbeda dengan ciri-ciri surat undangan resmi maupun surat undangan setengah resmi. Berikut adalah ciri-ciri dari surat undangan tidak resmi. Yang pertama, tidak dilengkapi dengan kop surat atau kepala surat. Yang kedua, bahasa tidak harus baku. Penggunaan bahasa disesuaikan dengan selera penulis, tidak diharuskan dengan tata bahasa maupun kata-kata yang formal. Yang ketiga, tidak terdapat nomor surat. Kemudian yang keempat, salam pembuka dan salam penutup boleh bersifat formal ataupun non-formal. Dan yang terakhir, yang kelima, format bebas. Artinya, format dalam surat undangan tidak resmi disesuaikan dengan keinginan si penulis. Selanjutnya, kita membahas bagian surat undangan tidak resmi. Secara umum, surat undangan tidak resmi terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu tempat tanggal penulisan surat. Bagian ini biasanya ditulis pada bagian sudut kanan atas surat. Tetapi pada bagian tempat tanggal penulisan surat ini opsional. Artinya tidak semua surat tidak resmi menggunakan tempat tanggal penulisan surat, yaitu boleh menggunakan tempat tanggal penulisan surat maupun tidak menggunakan tempat tanggal penulisan surat. Kemudian bagian yang kedua yaitu alamat surat. Bagian ini berisi nama dan alamat yang dikirimi atau penerima surat, ditulis secara jelas. Yang ketiga, salam pembuka. Salam pembuka ditulis di sebelah kiri, diakhiri dengan tanda baca koma. Selanjutnya yaitu bagian keempat, isi surat. Pada bagian ini terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu pendahuluan, berisi tentang pemberitahuan. Kemudian yang kedua, isi, memuat isi surat tentang waktu, tempat, serta acara. Yang ketiga, penutup, berisi tentang harapan dan ucapan terima kasih kepada penerima surat. Bagian kelima yaitu salam penutup. Pada bagian ini ditulis di bagian kanan bawah
salam penutup diakhiri dengan tanda baca koma seperti salam pembuka. Yang terakhir yaitu tanda tangan dan nama pengirim surat. Pada bagian ini berisi tanda tangan dan nama pengirim surat, kemudian ditulis di bagian bawah kanan, yaitu di bawah salam penutup. Ya, berikut adalah contoh dari surat undangan tidak resmi, yaitu undangan untuk kegiatan ulang tahun. Pada surat ini ditujukan kepada siapa? Ya, kepada Dian. Kemudian ada salam pembuka, yaitu yang berisi salam manis untuk adik-adik. Diingat-ingat ya nak, bahwa salam pembuka dan salam penutup diakhiri dengan tanda baca koma. Ya baik, setelah itu, setelah salam pembuka ada isi. Dalam isi ada berapa bagian? Ya ada 3. Yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian ada isi, dan ada penutup. Dalam isi ada hari, tanggal acara, kemudian waktu, kemudian tempat. Setelah itu, setelah isi, kemudian ada salam penutup. Pada salam penutup surat undangan ini berisi kalimat dengan penuh cinta, dan jangan lupa diakhiri dengan tanda koma. Setelah salam penutup yaitu bagian terakhir, yaitu apa? Nama dan tanda tangan pengirim surat. Ya, ini adalah contoh kedua dari surat. Ya, berikut ada beberapa contoh lain dari surat undangan tidak resmi. Ada surat undangan ulang tahun, surat undangan pernikahan. Ya, tadi adalah materi tentang surat undangan tidak resmi. Bagaimana anak-anak kelas 5 sudah memahaminya? Ya, jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan kepada guru pengampu bahasa Indonesia kelas 5 di kelas kalian masing-masing ya. Kemudian setelah ini silahkan kalian membuat satu contoh surat undangan tidak resmi di buku tulis kalian masing-masing. Jangan lupa dikerjakan dengan benar. Jangan lupa bagiannya dari apa aja? Dari bagian pertama yaitu ada tanggal dan alamat penulisan surat. Itu opsional, boleh ditulis atau tidak. Kemudian bagian kedua ada nama dan alamat penerima surat undangan. Setelah itu ada salam pembuka, ada isi, kemudian ada salam penutup, dan yang terakhir ada ya nama dan tanda tangan penulis surat undangan. Sekian materi tentang surat undangan tidak resmi yang Ustazah berikan. Jangan lupa mengerjakan tugas yang sudah Ustazah berikan dalam PPT sebelumnya. Apabila ada salah kata, Ustazah mohon maaf. Jaga imun, jaga iman, agar aman. Wassalamualaikum warahmatullahi